Halo teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Nah, kali ini saya akan tes PC gaming yang terakhir saya rakit, Ryzen 3200 ditambah RX 562GB. Sekaligus saya akan memberikan tips bagaimana setting game untuk PC yang low end ya, PC kentang. Oke, ini saya udah install COD Warzone, tapi nggak mau start guys, stuck aja di awal hitam nggak jalan-jalan. Padahal ukurnya 90GB. Nggak ngotak ya. Oke lah, mohon maaf guys, ini kita skip saja. Oke, sebelum mulai saya akan perkenalkan dulu MSI Afterburner sebagai performance monitoring kita. Jadi install terlebih dulu MSI Afterburner ya guys, kemudian klik ini, kemudian pilih monitoring dan susun seperti ini ya guys. GPU usage, GPU temperature, memory usage, CPU usage, CPU temperature, RAM usage, frame rate ya, dan jadikan semuanya in OSD ya, ini nggak perlu. Kemudian klik di sini, klik ini, dan ini diperbesar di sini guys. Ini saya kebawahkan ya 300 agar posisi performance monitoringnya berada di sekitaran sini nantinya. Oke, sekarang kita mari mulai Devil May Cry 5. Nah, settingan seperti ini teman-teman. Custom, ini default settingan sebenarnya dari gamenya. Mari kita lihat. Vertical sync-nya off ya, kita lihat penggunaan CPU-nya 70% lebih ya di 80 fps. Ini dapatnya 80 fps ya, sementara monitor saya hanya 60 Hz, jadi yang ditampilkan monitor itu hanya 60 fps saja, jadi percuma mendapatkan 80 fps lebih gitu guys. Walaupun dapat 120 fps sekalipun, yang ditampilkan monitor itu cuma 60 fps guys. Dan beban CPU banyak ya. Maka dari itu kita turunkan saja guys. Kita fixkan saja fps-nya ke 60 fps sesuai refresh rate monitor dengan mengaktifkan vertical sync. Nah, dengan mengaktifkan ini kemungkinan kerja prosesor juga bakalan lebih ringan guys. Mari kita lihat. Ya, turun drastis ya ke 45% penggunaan CPU dan FPS fix di 60, no lag at all ya guys. Ini jalannya kemana ya? Ada saran stick yang nggak berisik ya guys. Ini saya pakai Logitech F310, berisik banget bro. Ada saran stick yang nggak berisik tombolnya. Oke, selanjutnya kita ke game apa ya? Oke guys, inilah dia Need for Speed Heat dengan Mobile Legend guys. Di sini vertical sync-nya masih off ya, di settingan low kita mendapatkan 35 fps-an saja, kerja CPU 91%. Memang gamenya yang berat ini guys, nggak bisa diapa-apain sepertinya. Tapi mari kita tetap coba matikan, hidupkan vertical sync-nya. Apakah kerja CPU akan berkurang? Oke dia. Mari kita coba. Tidak ya. Memang dasar gamenya berat bro. Jadi ya itulah. Harusnya kalau ini speknya lebih tinggi sedikit lagi, bisa kita fixkan di 60 fps dan kerja CPU mungkin bisa ditekan ke 60 atau 50 ya. Oke, selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya GTA 5. Grand Theft Auto 5 guys, ini sama seperti Devil May Cry tadi ya, penggunaan CPU-nya tinggi sekali. Kalau penggunaan CPU tinggi, wattnya atau konsumsi watt itu bakalan bertambah juga ya guys. Nah, sekarang mari kita setting seperti tadi guys, karena monitor kita cuma 60 Hz, sia-sia mendapatkan FPS tinggi kalau monitornya pun nggak mendukung ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan monitor dengan cara menghidupkan vertical sync. Oh ya, by the way ini settingannya normal ya, rata, tengah. Mari kita lihat perbedaannya sekarang.
FPS-nya fix di 60 dan pemakaian CPU berkurang 10%. Oh, 20%, 10% ya. Lumayan lah ya. Berarti di GTA 5 ini nggak terlalu ngaruh ya, kalaupun kita hidup atau matikan vertical sync-nya, penggunaan CPU-nya tetap besar juga ya. Berarti sesuai selera teman-teman aja. Tapi kalau saya sih lebih prefer fixkan saja di 60 ya. Ini FPS-nya bagus sekali, no lag, no shattering, no freezing segala macam ya. Mulus sekali di 60 fps pas. Kalau monitor teman-teman 144 Hz, matikan freezingnya seperti tadi ya, dan maka didapatkanlah fps 60 lebih atau mungkin 100 yang gerakannya benar-benar mulus kelihatannya guys di monitor dengan refresh rate tinggi. Kira-kira gitu lah ya. Oke teman-teman, Counter Strike Global Offensive ini settingan yang disarankannya auto high semua ya. Dan ini tidak perlu kita hidupkan vertical sync-nya ya guys, karena gamenya ringan. Mari kita mainkan. Wah, hari hujan. Semoga teman-teman masih bisa mendengar suara saya. Pertama kalinya saya main CSGO, jadi bisa dibayangkan lah ya apa yang akan terjadi nanti. Ini emang mainnya pakai pistol air gini aja ya? Nggak ada senjata lain begitu? Oke guys, mari kita cek game selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya Apex Legends. Waduh, panas guys. Rambut saya kayak mie instan ya. Oke, ini sementara kita coba maksimalkan FPS-nya dulu. Berapa tinggi FPS kita dapatkan. Phishing disable ya, off. Baik teman-teman, semoga masih bisa mendengar suara saya. Ini luar biasa penggunaan CPU 90% guys saat vertical sync dimatikan. Nah, tapi FPS-nya di 80-an ya. Tapi sekali lagi saya bilang percuma dapat 80 FPS kalau monitor hanya 60 Hz ya. Bisa menampilkan maksimal 60 FPS saja. Dan di sini beban CPU berat sekali guys. Dan kalau vertical sync tidak dihidupkan di komputer kentang ya, PC gaming kentang seperti ini, walaupun dapat FPS tinggi tapi kasihan prosesornya guys. Daya yang disedot juga lebih tinggi kalau kerja prosesor lebih berat. Sekarang kita AFK saja untuk sekarang mari kita coba kita aktifkan phishing-nya ke triple buffer dan FPS kita fixkan ke 60 guys. Maka dengan mengaktifkan vertical sync di Apex Legends ini akan mengurangi penggunaan CPU usage. Mari kita lihat guys. Baik teman-teman, dengan dengan mengaktifkan vertical sync hanya mengurangi sedikit saja penggunaan CPU, sekitaran 10%. Woi, gua belum punya senjata cok, aduh. Ya itulah dia, gara-gara fokus ke konten sampai saya lupa guys. Jadi dengan mengaktifkan vertical sync tidak hanya mengurangi sedikit saja CPU usage di game Apex Legends, yang artinya games ini cukup berat guys, membutuhkan prosesor yang mumpuni. Artinya minimal kita harus menggunakan prosesor 6 core guys di game-game yang memakan CPU banyak tadi, 90%, 80%-an ya. Dan game yang cukup ringan seperti Devil May Cry tadi,
Prosesor 4 core cukup ya. Dengan mengaktifkan vertical sync kita bisa mengurangi penggunaan CPU usage sehingga menjadi lebih hemat dan cocok lah ya untuk PC-PC kentang dan monitor kita juga. Percuma dapat FPS tinggi kalau refresh rate monitornya hanya 60 Hz atau 75 Hz ya. Itu lagi guys, maaf nyinyir ya. Kira-kira begitulah guys, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf jika tadi ada hujan ya, mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.